Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Tabik pun. Iya pun. Syukur alhamdulillah kita pada pagi hari ini insya Allah masih diberi kesehatan untuk melaksanakan kegiatan rutin kita yaitu terapi di Gipung Medical Center Pemiling. Sebelumnya Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Rudi Hartono. Profesi saya sebagai seorang pendidik di Taman Kanak-Kanak. Di Taman Kanak-Kanak. Tempat tinggal saya di Perum Polri Haji Menang. Sebenarnya saya kenal Gipung ini sudah lebih dari 7 tahun waktu di Pemiling, karena pada saat itu saya sering rapat di daerah Pemiling di TKA aja, kemudian tetangga dengan Gipung. Cuman pada waktu itu saya belum terbuka hatinya untuk ikut, tapi dalam hati saya mau, tapi karena saya pada saat itu masih giat-giatnya, masih muda mungkin ya, karena usia saya sekarang sudah ibu-ibu sudah 55 tahun. Tepuk tangan dulu dong. Waktu itu saya mungkin masih muda, tapi saya dalam hati saya ingin, tapi belum tergerak karena saya masih dikalahkan oleh waktu. Nah, saya juga punya tetangga Pak Nimbang Raden yang saya tahu sekali penyakit beliau yang kena stroke, bahkan saya tahu sekali beliau sampai jalan di aspal panas dipayungin oleh Ibu Nimbang, saya tahu sekali, dan saya lihat perkembangannya alhamdulillah dari rekan-rekan kami yang di Polri rata-rata stroke banyak ya. Beliau yang paling ceria, paling sepertinya paling cepat sembuh sepertinya ya. Beda dengan rekan-rekan yang lain. Saya tanya kenapa? Rupanya beliau rajin terapi di Gipung dari 7 tahun yang lalu, kemudian juga rajin terapi di air panas gitu. Jadi secara psikologis juga saya tahu, mohon maaf Bapak Nimbang Raden itu orangnya emosional sekali ya, sangat emosional. Tetapi setelah dia ikut di sini secara emosional dia mulai reda dan sangat terlihat sekali perbedaannya. Nah, Tepuk tangan dulu dong. Kembali ke saya sebenarnya menderita asam urat sudah lama sekali. Ya, namanya asam urat biasanya kita berobat ke dokter, namanya pertama saya berobat sakit apa dok? Karena saya kan bengkak, gout, penyakit apa lagi gout nih? Oh, saya lihat di YouTube rupanya gout itu adalah penyakit asam urat. Saya sudah lama sekali menderita itu, kaki saya sampai bengkak-bengkak. Kalau sudah bengkak, mending saya jalannya ngesot daripada saya berjalan. Mau ke kamar mandi pun saya ngesot, mau mandi saya ambil bawa kursi, dan bahkan di rumah saya punya tongkat khusus untuk saya kalau saya sedang sakit. Seiring berjalan waktu, kadang kambuh, kadang sembuh, kadang kambuh, kadang sembuh. Penyakit asam urat itu salah makan sedikit saja akan salah. Betul kata teman-teman kita, kalau salah makan pasti akan kambuh. Karena saya rasakan sendiri. Saya berobat ke dokter, kata dokter makan saja, nggak apa-apa sedikit aja. Tetapi saya semenjak sakit itu saya berpantang sendiri, sehingga bobot tubuh saya berkurang, daya tahan saya lemah, karena saya tidak lagi makan daging-dagingan, tidak lagi makan sayur-sayuran, tidak lagi makan kacang-kacangan. Saya cuma makan nasi dengan ikan dari kali, karena ikan laut sangat tinggi sekali purinnya, kadar purinnya dilarang. Nah, walaupun kata dokter makan saja sedikit, tapi saya daripada saya sakit, mending saya pantang sekali. Jadi saya cuma makan buah-buahan tertentu yang tidak boleh sembarangan. Nah, seiring waktu, karena saya sakit, akhirnya saya berobatlah ke sana sini, namanya kalau kita udah sakit, terbuka hati kita. Saya pengen sembuh karena anak saya membutuhkan saya, keluarga saya masih membutuhkan saya. Saya harus sembuh. Saya terapi kemana-mana, ke Palembang, bahkan sempat 1 bulan terapi di Natal, ada tempat terapi yang di bandara itu masuk ke dalam, tetapi tidak kunjung sembuh. Saya tergantung ke obat. Ini obatnya saya bawa, Bapak, Ibu-ibu.
Mohon maaf, saya mau pamer obat tapi ya. Ini obat saya dari dokter yang harus saya makan setiap hari. Ini juga obat saya. Ini ada 3 macam dari dokter yang harus saya makan setiap hari. Di samping itu saya juga mencoba obat-obatan yang lain seperti minyak ikan, harus saya makan tiap hari. Kemudian apa namanya itu ini ginseng yang harus saya makan tiap hari juga. Ditambah lagi ini banyak sekali yang harus saya makan setiap hari. Dan ditambah ini ada obat Cina, ada 3 macam yang sekali minum 6 kapsul. Ada 3, jadi sekali makan tuh ada 18 kapsul. Ini saya makan setiap hari. Belum lagi saya juga harus minum teh. Ini teh Cina juga. Nah, ini saya itu banyak sekali. Belum lagi obat dampaknya ke ginjal saya. Nah, itu dampak obat-obatan ini. Walaupun ini katanya herbal, tetapi ada pengaruhnya ke tubuh kita. Pada saat saya berobat terakhir 2 tahun yang lalu, saya ke dokter di Rumah Sakit Hermina mengecek kadar asam urat saya terakhir waktu itu 94. Karena waktu itu bengkak dua-duanya, saya tidak bisa berjalan. Ya, kenapa waktu itu muncul? Karena saya makan tewan dan pindang tulang pada saat itu. Hingga kambuh. Saya berobat ke dokter, cek asam urat saya 9,4, tinggi sekali. Tapi saya tidak kaget, memang itu penyakit saya. Tetapi saya ngeluh ke dokter, dok, bagaimana dok? Kenapa kok akhir-akhir ini saya lihat saya buang air kecil agak berbusa, kadang tidak, kadang berbusa. Apalagi kalau pagi-pagi banyak seperti busanya. Saya sampai bersih kamar mandi ya. Siapa tahu ada sabun di toilet, saya bersihkan, masih ada busanya. Saya ambil lagi botol, saya kencing di botol, memang berbusa. Malam itulah dokter menyuruh saya, malam ini kita langsung USG. Di USG, terus malam ini juga kebetulan karena di situ ada fasilitas anak saya di Rumah Sakit Hermina. Jadi difasilitasi oleh rumah sakit karena saya orang tuanya. Malam itulah saya di ronsen dan ketahuan malam itulah masuk lab. Ketahuanlah saya memiliki batu ginjal. Ada 3 yang besar, 3 yang kecil. Ukurannya 2,5. Sudah yang paling besar 2,5 cm. Bayangkan Bu, itu sudah segini. Itu karena pengaruh saya mengkonsumsi obat selama ini. Nah, kemudian ronsen yang kedua, ada penyakit lain di ginjal saya. Di USG lagi ada kista. Saya heran kenapa kok laki-laki ada kista, setahu saya ada perempuan kista. Rupanya memang laki-laki juga bisa menderita kista. Di ginjal sebelah kanan saya ada kista. Dokter langsung menyarankan saya CT scan di Rumah Sakit Hermina juga. Langsung CT scan, memang ada kista-kista itu kalau bahasa kita daging busuk ya ibu ya. Itu penyebab ginjal, kanker dan sebagainya. Saya tanya ke dokter, kenapa dok bisa seperti ini? Itu karena salah satu bapak sering mengkonsumsi yang namanya MSG, micin. Nah, ketika micin itu pengaruhnya. Nah, banyak sekali pantangannya. Selain micin, bapak harus nggak boleh makan toge, nggak boleh makan kulit ayam, nggak boleh makan yang ekornya ayam itu paling enak sekali ya. Iya, itu nggak boleh. Nah, itu akibat kita sering mengkonsumsi itu karena ayam itu sendiri tahu sendiri ya, namanya ayam potong itu ya banyak mengandung itu, jadi itu pengaruhnya ke kista saya. Dan dokter memutuskan harus operasi Pak. Aduh, membayangkan operasi, saya sangat takut sekali. Akhirnya saya kembali terapi sana sini, berobat sana sini. Sudah menentukan hari, menentukan dokter, pilih rumah sakit yang mana terserah bapak. Mau pakai BPJS boleh, mau pakai umum silakan.
tapi saya tetap tidak mau. Saya kemudian nekat dokter Pak Nimbang numpang dong terapi, kata saya. Di apa namanya itu yang kecil itu? Ya, Handicare. Malam itu habis sholat maghrib, kemudian kami berjamaah dengan Pak Nimbang di musola. Saya mampir, saya mencoba apa sih rasanya. Saya berkeringat walaupun sebentar ya, ada sekitar 15 menit. Rasa pegel-pegel hilang, terus berkeringat. Dan saya tanya kepada ibu Nimbang, kenapa kok dalam darah saya seperti ada semut, kata saya. Ada merayap-rayap pada saat terapi itu. Oh itulah ini pengaruhnya, kata Pak Ibu Nimbang. Oh itu, kata saya. Saya rasakan kok enak ya. Karena yang namanya sakit ginjal itu apa namanya, pinggang sakit, mau buang air pedas, panas, terus di sininya sakit sekali. Nah, kemudian saya memutuskan saya harus mengalahkan waktu saya. Saya harus mengalahkan waktu. Saya nggak mau dikalahkan oleh waktu. Akhirnya saya harus terapi. Kemudian saya pada saat itu berangkat sendiri ke sini ke Gipo Medical, ketemu dengan Iqbal, ketemu dengan Silveni. Pertama saya sangat ini ya di Gipo, tapi asik, kata saya. Iya, terus saya mulai terapi sehari 2 hari. Waktu itu memang agak bolong beberapa hari karena saya ada kegiatan, saya terapi lagi. Dan alhamdulillah agak mending, alhamdulillah agak baru ya, agak mending, rasa sakit-sakit saya hilang. Dan kenapa saya enak tidur? Itu enak tidur, mulai rasa pengen makan, tetapi saya ingat ke kata saya, kalau cinta saya harus membuktikan diri saya sendiri dulu. Beliau kalau sholat nggak bisa dulu, tapi susah ya, pokoknya tersiksa kalau dia udah sholat. Saya perhatikan, saya ajak. Nah, begitu dia ajak terapi sehari 2 hari, dia menyerah, badannya malah sakit semua. Jangan, kata saya, teruskan. Kebetulan juga saya selama ada sebulan, hampir sebulan ya, saya sudah bertantang, saya sudah menjaga pola makan, tetapi kenapa bengkak terus kaki saya? Disaksikan oleh Bu Nini saat itu, saya singgahnya di PLN ini berapa kali ya. Nah, kemudian tapi saya tetap tahu, mungkin ini yang namanya apa namanya itu? Iya, itunya dampaknya ya. Tapi saya terus, dan alhamdulillah sampai hari ini saya tidak lagi mengkonsumsi obat-obat. Ya, selama 3 bulan ini saya minum obat cuma 2 kali, obat yang lain tidak. Obat yang mana? Yang ini. Karena ini adalah kalau sudah bengkak diminum, kata dokter ya. Nah, karena waktu itu udah bengkak sekali, saya sakit sekali, saya minum. Jadi selama 3 bulan itu saya cuma minum 2 pil ini, dan yang lain saya berhentikan, tidak lagi. Alhamdulillah. Kemudian karena istri saya merasa enak, saya mengajak bibi mertua saya, kebetulan dia kena stroke. Pada saat pertama datang kami papah sampai di bawah, karena saya lihat ada waktu itu programnya kita tidur di bawah. Nah kebetulan ini kata saya ajak bibi mertua saya, dan alhamdulillah sampai saat ini beliau sudah bisa naik ke lantai 3, sudah bisa naik ojek sendiri, sudah bisa berjalan sendiri, walaupun masih tutupnya masih namanya sarap Bu ya, tapi masih dia terasa ngilu. Tapi dia namanya kaki dia, dan saya lihat perubahan roman muka yang kalau dulu saya lihat layu ya, Papua itu layu ya, sangat layu sekali. Sekarang dia segar dan semangat, alhamdulillah. Nah, karena saya sudah membuktikan, istri saya mulai mengajak teman-teman saya, rekan-rekan saya, tetangga saya, terutama yang di Perum Polri, terutama yang sakit-sakit, dan alhamdulillah cinta saya pribadi sampai saat ini sudah 12 atau 13 orang, dan cinta saya membawa cinta lagi. Sebenarnya alhamdulillah di Perum Polri dari blok A sampai blok E banyak sekali duta-duta cinta gitu. Dan insya Allah kita akan menyebarkan ke yang lain. Nah itu pengalaman saya. Nah, kemudian saya dengan istri, karena waktu saya agak sedikit, saya ini sama istri, gimana sih kalau kita nabung yuk, kita ambil barang di sana di Gipo. Kemudian istri saya mendukung. Kalau istri sudah mendukung, saya semangat. Kalau istri
Istri itu kan namanya bang kita ya, apa bendahara di rumah tangga ya. Nah kalau bendaharanya begini, wah susah kita. Tapi bendaharanya begini, alhamdulillah walaupun kita yang cari ya. Nah, alhamdulillah rezeki kita berkat doa kita semua, rezeki kita ada berapapun saya sisihkan. Dan alhamdulillah saya ngambil satu ipung apa? Matras double. Yang 8.000. Yang double. Saya kalau satu kita rebutan dong. Oh iya. Nanti akhirnya ya oke kita putuskan double. Kita alhamdulillah sudah punya double di rumah. Kita punya double. Kita juga sudah memiliki alhamdulillah rezeki dari ibu. Terima kasih Om Jami, terima kasih Ibu yang namanya Imaging Pen. Sudah punya mini cook dan piring kita, dan juga sabun. Kalau sabun kami isi sama isi pokoknya. Nah itu pengalaman saya. Semenjak saya terapi di sini, saya merasakan sangat banyak sekali perubahan kepada diri saya. Saya insya Allah akan kembali check up lagi setelah 3 bulan nanti. Setelah 3 bulan pun saya ingin melihat kondisi asam urat saya, ginjal saya, apa namanya tuh kista saya bagaimana. Ya, saya harus beranikan diri karena memang kita harus berani Bu ya. Begitu saya divonis penyakit itu langsung down secara psikologis, saya down sekali. Sehingga badan saya dari 75, 76 waktu itu langsung ke 62. Sangat down. Yang namanya penyakit ya. Tapi saya mengalahkan itu semua dan alhamdulillah sekarang mulai stabil lagi. Kemudian pengalaman yang tidak kalah pentingnya, saya apa namanya itu memiliki kulit yang bersisik, ya kulit yang bersisik sehingga saya seperti perempuan kalau mau pergi itu harus handbodian dulu, maka saya beli handbody. Sekarang alhamdulillah berkat tinggi pun saya tidak lagi pakai handbody, boleh disisik, ada nggak putih-putihnya? Ada lagi, itu ya itu bapak saya. Kemudian pengalaman yang kedua, saya punya orang tua keluarga yang riwayat sakit jantung. Dokter sudah mengantisipasi Pak Rudi, tolong hati-hati karena penyakit jantung ini mungkin akan menurun kepada Bapak. Nah, tapi saya harus hati-hati juga dengan makanan pola hidup saya. Pada saat kemarin waktu makan bersama dengan keluarga, saya mendapat serangan sakit sekali sini. Sampai udah selesai makan, belum kemana-mana, masih di tempat makan. Sakit sekali, sehingga saya bangun, baju saya angkat, saya ambil napas, keluar masuk. Orang rumah nggak tahu karena saya keluar masuk karena saya supaya apa? Napas saya ini ya longgar, karena sudah nggak tahan. Saya baru mau saya sakit ini kata saya. Tapi saya tenang, tolong hidupkan alat terapi saya, apa tuh matras teman. Saya langsung keluar, alhamdulillah tidak lagi. Tepuk tangan dulu dong. Setelah terapi tidak ada lagi rasa itu. Walaupun kadang-kadang ada rasa di sini saya karena memang saya takut riwayat tadi kata dokter, saya tetap terapi kalau tengkurap begitu. Nah itu pengalaman yang kedua. Dan pengalaman ketiga kemarin di rumah itu pada sakit mata, batuk, pilek segala macam ya penyakit. Mungkin karena cuaca. Kebetulan saya diklat di hotel dan 3 malam dan harus tidur dipasangkan dengan orang yang sakit batuk, pilek. Waduh ini corona nih kata saya. Ya, nah tapi apapun kata saya harus tidur dengan dia karena sekamar, karena kegiatan itu dari pagi sampai malam sampai jam 11 jam 12 malam selesai. Tapi saya berpikir insya Allah saya pulang nanti saya akan terapi. Nah begitu pulang saya udah berasa mulai ini. Saya ngomong sama Umi satu orang rumah, kok kayaknya badan saya gak enak, saya mau batuk, kayak sakit kepala, mau demam. Saya juga langsung terapi tengkurap. Saya hirup dan alhamdulillah tidak jadi. Alhamdulillah. Dan itu pengalaman saya banyak sekali, juga pengalaman keluarga saya yang sudah terapi merasa enakan. Dan mohon maaf kepada Song, Wong Janin, keluarga saya tidak bisa ikutan karena waktu tadi Song. Ya walaupun mereka pengen, tapi waktu mereka itu Bapak Ibu, untuk itu marilah kita rajin-rajin terapi di sini.
Contohnya saya, banyak sekali manfaatnya bagi diri kita dan bagi keluarga kita, bagi lingkungan kita. Maka kita jadi duta kesehatan untuk lingkungan kita. Terima kasih Ibu Medical yang di rumah. Saya sudah punya matras dan insya Allah sebentar lagi, insya Allah tolong doanya, saya ingin punya apa namanya song Sabuk. ikan pinggang seperti Bu Pero, apa namanya lupa saya. Sabuk ya, sabuk. Insya Allah. Dan satu yang kita bisa walaupun punya di rumah, rasa kangen kekeluargaan tidak ada di rumah. Ibu tepuk tangan buat Ibu Medical. Ya, terima kasih. Sekali lagi rajin-rajin terapi. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Bila wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi